Jadi ternyata kalau ada orang datang ke kiai minta air, minta didoakan ya, untuk kesembuhan siapa yang sakit, kesembuhan siapa dan lain-lain. Ternyata ini loh ada sahabat ini melakukan ini, bahkan ini terjadi di zaman Rasulullah dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Inisiatif sendiri bahwa suratul Fatihah seperti itu. Ketika orang datang kepada kiai misalnya, minta air, minta doa, minta ini misalnya. Ini jangan kita katakan itu berarti syirik dan lain-lain. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena nyatanya sahabat ini loh. Bahkan mereka yakin tanpa ini langsung, ya saya bisa menyembuhkan. Maksudnya saya bisa mengobati. Tetapi kemudian untuk hasil halal haramnya itu mereka tidak berani langsung dibagi kecuali disampaikan kepada Rasulullah. Apakah boleh yang seperti itu? Dan ternyata boleh. Ada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ini ada di Sahih Bukhari dan banyak sekali Imam Bukhari mengutip hadis ini berkali-kali di beberapa tempat. Tapi yang paling penting adalah hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan bahwa suatu saat ada salah satu golongan dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini berarti tidak bersama dengan Nabi. Ada rombongan dari sahabat-sahabat Nabi. Waktu itu dalam satu perjalanan. Perjalanan di mana dalam perjalanan itu mereka di tanah Arab yang lapang. Dan waktu itu menurut satu riwayat dalam hadis ini adalah mereka kehabisan bekal. Biasa kalau kita jangan gambarkan bahwa ketika bepergian di Arab dengan di sini zaman dahulu beda. Kalau dahulu ya di Indonesia ini banyak tumbuh-tumbuhan, banyak makanan, pepohonan dan lain-lain. Kalau di sana itu ya gersang, padang pasir. Nah, jangankan ada tanaman di sekeliling jalan nggak ada. Jadi kalau misalnya di perjalanan kehabisan bekal, ini mesti berhenti di suatu pedalaman atau daerah yang dimana di situ ada penduduknya. Nah ini sahabat kehabisan bekal, ya, akhirnya mereka singgah di suatu desa atau perkampungan. Ketika singgah di sana, ingin bertamu yang tujuannya supaya ya dapat bekal. Namanya orang lagi di perjalanan. Akhirnya mereka itu beliau-beliau itu bertamu di situ dan sebagai hak tamu kalau memang nggak punya apa-apa atau ini ya mestinya disogati atau dijamu oleh tuan rumah. Apalagi ini musafirin. Apa disebut dengan ibnu sabil. Kan berhak itu meminta. Nah, ketika singgah di suatu desa atau perkampungan, mereka minta bekal, ya, karena bertamu ya ala kadarnya suguhan untuk buat tamu. Ternyata penduduk desa ini tidak mau. Penduduk kampung ini tidak mau. Tidak memberikan sesuatu kepada rombongan sahabat ini. Nah, setelah itu biiznillah, biqudratillah. Kalau di sini berarti kayak kepala desa atau kepala kampung, kepala suku lah. Kepala sukunya itu terjadi disengat, ya, disengat. Falu diwasayitu dzalikal hayy. Disengat kalau sekarang ya disengat kalajengking atau ular atau pokoknya digigit lah. Akhirnya pimpinan dari kampung itu sakit parah. Karena sakit parah, akhirnya semua dikerahkan untuk mencari obat. Ya, mencari obat kemana-mana.
Tapi setelah dicari kemana-mana, kata beliau, la yanfa'uhu syai'un. Tidak ada hasilnya, nihil. Berbagai macam obat dicoba, tetap saja. Berbagai macam apa yang dari dokter, yang dari tabib ya dulu, misalnya kalau sekarang ya dokter, obat apa saja dicoba, nggak ada hasilnya, tidak berubah. Lalu ada sekelompok orang, sebagian mereka dari kampung tersebut, ngomong, lau ataitum haula'ir rahta alladzi nazala bikum la'allahu ayyakuna 'inda ba'dihim syai'. Kita ingat kemarin kan kita kedatangan rombongan. Terus mereka minta ini, ternyata kita nggak kasih. Barangkali di antara dari rombongan yang singgah di sini kemarin, di antara mereka ada yang bisa menyembuhkan. Ya karena sudah mepet dan sudah bisa dikatakan nggak ada obat lagi. Harapan kepada rombongan yang tadinya minta sesuatu suguhan lah istilahnya dalam bahasa Jawanya itu bertamu, ternyata nggak mau. Akhirnya dari sebagian mereka, barangkali mereka yang kita tolak itu apa namanya, ada yang bisa memberikan obat atau menyembuhkan. Ini asiknya di sini. Ini pendapat dari sebagian dari orang kampung tersebut. Nah karena seperti itu, maka disepakatilah waktu itu. Maka sebagian dari mereka, orang kampung itu diutus untuk menemui rombongan yang sudah pergi karena tidak diterima untuk bertamu tadi. Lalu mereka mengatakan, wahai golongan, ya ayyuhar rahta, ya ayyuhar rahtu. Inna sayyidana ludiho fasa'aina lahu bikulli syai' la yanfa'uhu syai'. Wahai rombongan, pimpinan kami itu telah disengat. Dientup kalau bahasa Jawa ya. Lalu saya mencari obat ke sana kemari. Segala sesuatu saya coba, nggak ada perubahan sama sekali. Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tidak berubah. Fahal inda ahadin minkum syai'? Apakah di antara kalian, salah satu di antara kalian ada sesuatu untuk bisa mengobati pimpinannya tadi? Mendengar penjelasan ini dari orang di perkampungan tadi seperti itu, maka sebagian dari sahabat menjawab, faqala ba'duhum, "Na'am." Di antara kami ada yang bisa mengobati. Bahkan beliau mengatakan, wallahi inni laraqin. Walakin wallahi laqad istadhafnakum falam tudayyifuna. Fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ju'lan wa salahuhum ala qati'in minal ghanam. Ya, di antara kami ada yang bisa memberikan obat, bisa nambanilah, bisa mengobati. Tetapi demi Allah, kita mertamu di kamu gak diterima. Di tempat kalian ini tidak berterima. Ingin bertamu kepada tempat kalian malah gak mau. Maka saya gak mau mengobati pimpinanmu itu. Sehingga kalian semuanya memberikan upah kepada kami. Jadi nggak mau mengobati kecuali dikasih imbalan. Kenapa? Karena memang mereka lagi butuh di perjalanan, pengen mertamu di situ, bertamu ternyata tidak diterima. Maka kalau toh saya mau bisa ada di antara kami ada yang bisa mengobati, maka syaratnya di antaranya harus ada upahnya. Nah setelah itu kemudian berdamai antara utusan dari tadi kampung itu dengan rombongan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdamai, mau yang kesimpulan damainya itu adalah mau memberikan obat atau ngobati ya dengan imbalan yaitu
kambing. Dalam satu riwayat itu 100 kambing. Pokoknya dapat imbalan dah. Ketika sudah sepakat, kemudian berangkatlah salah satu di antara rombongan Rasulullah tadi. Ketika berangkat, kemudian sampai di desa itu, di daerah itu, kemudian ditemukan dengan pimpinan mereka yang telah tersengat tadi. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Sahabat ini kemudian fantalaqa yatfulu wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin. Di sepul yatfulu itu bahasa ini mengeluarkan apa? Ya disebul, apa disebul itu bahasanya itu. Jadi ya nyuwuk jadi umisum apa namanya? Keluar akhirnya apa? Anginnya sambil ada sedikit air ludah lah sedikit gitu namanya itu namanya. Itu yatfulu. Bukan. Kemudian dia sambil membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Dalam riwayat lain banyak sekali ini dia membacakan suratul Fatihah. Nah, membacakan suratul Fatihah, ketika dibacakan suratul Fatihah hatta ka'annama nasyata min iqalin fantalaqa yamshi ma bihi qalbuh. Ketika dibacakan suratul Fatihah, tahu-tahu si pemimpin ini yang tersengat tadi itu langsung bangkit, semangat, seolah-olah dia bangkit dari apa namanya ikatan, langsung buak begitu, langsung sembuh total dan langsung berjalan sebagaimana biasa, sesuai hatinya, langsung sembuh. Karena langsung sembuh, kemudian orang yang mengobati ini berkata fa'aufuhum ju'lahum. Nah, faqala siapa? Orang yang di apa namanya? Disubuk tadi. Yang pimpinannya itu, "Ayo kamu kesepakatan apa?" Tadi. Kasih. Penuhi kesepakatan kalian. Apa itu? Suruh menuhi oleh pimpinannya. Ketika sudah begitu kejadian, akhirnya dikasih. Dikasih apa yang dijanjikan oleh orang-orang tadi yang datang. Karena dapat bagian banyak dalam riwayat itu tadi berapa 100 kambing. Akhirnya para sahabat itu berbagi. Dibagi masing-masing. Masing-masing. Maunya begitu, mau dibagi-bagi. Ternyata sebagian dari sahabat Rasulullah atau tadi yang menyebut, "Oh, jangan dibagi dulu. Jangan dibagi dulu. Kita tunggu sampai kejadian ini kita bawa ke hadapan Rasulullah, nanti diceritakan kepada Rasulullah, jangan-jangan ini nggak halal, nggak boleh kan begitu. Karena tidak ada pemberitahuan dari Rasulullah, begini boleh apa enggak, ini boleh apa enggak. Nah ini orang yang tahu ini, jangan dibagi dulu, kita sampaikan kepada Rasulullah dulu. Ceritakan, ini dapat begini-begini ceritanya. Nah ceritakan ke sana. Kalau sudah ada jawaban dari Rasulullah, baru kita bagi. Ini. Nah pendapat ini orang ini yang menyubuk tadi itu sangat bijaksana karena beliau itu paham bahwa yang diajarkan Rasulullah itulah yang benar, bahwa apa yang diungkapkan Rasul itu benar. Nah ini tidak ada peristiwa sebelumnya yang seperti ini, ajaran Rasulullah juga tidak ada. Tapi ketika keadaan seperti tadi kemudian dia kok bisa baca surat Al-Fatihah untuk mengobati penyakit. Nah ini dari sengatan kalajengking atau apalah pokoknya sejenisnya. Nah ini akhirnya dia tidak jadi membagi. Secara zahir karena sudah di tangan itu tadi dibagi juga nggak apa-apa kan begitu. Tapi sahabat, sekali lagi sahabat tidak mungkin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Ini sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Apalagi Rasulullah masih hidup. Karena kalau ada apa-apa nanti wahyu datang, nanti apa. Maka sahabat tidak berani apa-apa. Mau membagi hasil dari tadi aja nggak berani. Akhirnya mereka apa namanya
Kanan faranzuru ma ya'muruna bihi faqadimu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunggu keputusan Rasulullah. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian itu sehingga dapat kambing banyak. Setelah diceritakan kepada Rasulullah, apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Wa ma yudrika annaha ruqyah. Asabtum aqsimu wa adribu li ma'akum bisahmin." Kata Rasulullah, apa wa mayudrik, dari mana kamu tahu gitu loh, dari mana kamu tahu bahwa suratul Fatihah itu bisa buat menyembuhkan, bisa menjadi obat ini. Jadi dalam riwayat itu mengambil sahabat itu dalam ini mengambil gelas ada airnya ya. Kemudian airnya dibacain suratul Fatihah, kemudian dituk-tuk. Nah, gitu itu. Seperti itu. Namanya fulu itu. Nah, kamu dari mana tahu begitu itu? Bisa menyembuhkan, untuk nyowok itu, untuk mengobati itu. Kata Rasulullah. Rasulullah melanjutkan, asabtum, betul kalian. Kalian betul. Artinya apa? Boleh. Karena boleh, kemudian Rasulullah memerintahkan aksimu wa adribu lima'akum bisahmin. Udah, kalau gitu bagilah bagian kalian. Sesuai dengan ide yang pertama tadi, suruh dibagikan, bagiannya dibagi. Kata Rasulullah, bagi untuk kalian. Tapi jangan lupa, saya dapat bagian satu loh. Gitu katanya. Rasulullah, wa adribu lima'akum bisahmin. Sudah, saya dapat satu ya. Gitu. Jadi kalau ini kan misalkan kayak guyon, ya itu bagian dapat kalian semuanya, hasil kalian semua, tapi jangan lupa aku dapat satu loh. Itu maksudnya. Jadi artinya bahwa ini halal. Boleh salah. Ya, cerita ini yang tadi saya sebut terjadi di kalangan masyarakat kita, kiai-kiai kita, apa semuanya ya. Bacanya Fatihah itu harus. Maka engkau selalu membaca suratul Fatihah. Maka suratul Fatihah itu berarti surat yang istimewa. Maka keyakinan saya ini suratul Fatihah ada sesuatu yang bisa untuk dibacakan kepada orang yang sakit. Nah ini real ini. Ini hadis, banyak riwayat yang seperti ini dan disebutkan oleh Imam Bukhari di hadis Sahih Bukhari-nya itu banyak sekali. Penjelasan-penjelasan tentang ini dengan riwayat-riwayat berbeda. Artinya demikianlah ajaran Rasulullah. Ada jadi kejembaran atau keluasan bahwa kita umat manusia diciptakan oleh Allah itu adalah yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Tidak terkungkung dengan satu permasalahan yang hanya disampaikan oleh Rasulullah, yang hanya dikatakan oleh Rasulullah. Tidak. Selama itu hal-hal yang bersifat baik dan tidak melanggar syariat agama, maka boleh. Maka jangan katakan ini ada dalil khusus, penjelasan khas, dan itu disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah membenarkan. Ketika orang datang kepada kiai misalnya, minta air, minta doa, minta ini misalnya. Ini jangan kita katakan itu berarti syirik dan lain-lain. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena nyatanya sahabat ini loh. Bahkan mereka yakin tanpa ini langsung, ya saya bisa menyembuhkan, maksudnya saya bisa mengobati. Tetapi kemudian untuk hasil halal haramnya itu mereka tidak berani langsung dibagi kecuali disampaikan kepada Rasulullah. Apakah boleh yang seperti itu? Dan ternyata boleh. Nah ini kalau sampai ada seperti itu, maka inilah penjelasan atau kisah sahabat yang saat itu memang memberikan sesuatu yang tidak terpikir oleh para sahabat, bahwa Rasulullah itu menjelaskan tidak, melakukan tidak. Tetapi sahabat dengan bebasnya, dengan inisiatifnya sendiri, dengan memahami bahwa itu hal baik. Apalagi tadi dalam keadaan terdesak, bekalnya habis, kemudian ada orang seperti itu, ya sudah, nggak apa-apa, boleh. Ini inisiatif sahabat.
Seandainya toh misalnya tidak disampaikan kepada Rasulullah, maka untuk membaca suratul Fatihah kepada orang yang sakit sebagai perantara obat, ini juga tidak apa-apa. Ini juga tidak apa-apa. Makanya kita sering mengalami atau menyaksikan santri, wali santri, masyarakat kalau datang ke kiai bawa air, minta didoain airnya supaya ini macam-macam. Ternyata ini ada. Ini ada. Jadi ini sebagai perantara. Sekali lagi ini sebagai perantara. Karena hakikat yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika saya sakit, maka yang menyembuhkan hanya Allah, hanya perantaraannya seperti ini.